Ya, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai etika berpikir kritis dalam hukum teologis. Nah, sebelum kami berbincang membahasnya lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cekida. Sekarang ini tentu berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Dan sekarang di samping saya ada 3 gadis-gadis cantik. Yang pertama ada Saudari Penina. Halo. Yang kedua ada Widya. Halo. Yang ketiga ada Wirma. Hai. Nah, berbicara mengenai berpikir kritis, saya ingin bertanya kepada Saudari Penina. Kira-kira menurut Anda, apa itu berpikir kritis? Iya, baik. Jadi kalau misalkan orang bertanya, dan pastinya akan banyak orang yang bertanya apa sebenarnya itu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis adalah di mana seseorang menggunakan akal dan logikanya untuk menerima segala sesuatu yang dia terima dari luar. Misalkan segala informasi yang ia dapatkan itu tidak langsung dia terima, tetapi dia mengolahnya dan juga mengevaluasinya mana yang baik dan mana yang benar. Dari situ berarti seseorang itu sedang berpikir kritis secara tidak langsung. Jadi yang intinya berpikir kritis itu adalah ketika dia bisa mengevaluasi konsep dan juga bisa memikirkan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang rasional, dan mana yang tidak. Saya kira seperti itu. Nah, dari penjelasan Saudara Penina tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa berpikir kritis ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena berpikir kritis ini menggunakan akal logika. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Saudara Widya, apakah Saudara setuju dengan pernyataan yang telah dikatakan oleh Penina tadi, atau Saudara tidak setuju dan menganggap bahwa berpikir kritis ini akan membawa beban kepada manusia? Ya, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa seperti yang telah dilontarkan oleh Saudara Penina tadi, bahwa berpikir kritis itu merupakan suatu hal yang penting, dan dari sini saya setuju. Mengapa? Karena jika kita berbicara di zaman sekarang ini dengan begitu banyaknya perkembangan yang ada, begitu banyak hal-hal baru yang ada, ketika seseorang tidak mampu untuk berpikir kritis ketika menghadapi hal-hal baru yang muncul ini, maka mereka akan mudah terjerumus dan akan menghadapi suatu masalah, dan yang akan membuat mereka tidak memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa kamu setuju dengan berpikir kritis ini penting bagi manusia, karena berpikir kritis ini dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada diri setiap orang. Ya, saya mengatakan seperti itu. Nah, kita melihat contoh konkretnya yang ada. Seperti misalnya kita melihat perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, suatu pergumulan yang dihadapi saat ini adalah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, seseorang justru mengedepankan teknologi dibandingkan Tuhannya. Dan saya rasa orang-orang yang terjerumus ke dalam hal ini lebih mengedepankan teknologi dibandingkan Tuhannya adalah orang-orang yang tidak mampu berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan yang ada saat ini. Saya kira seperti itu. Oke, cukup menarik jawaban dari Widya ini. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Saudara Wirma. Bagaimana menurut Saudara, bagaimana proses berpikir kritis ini dapat diterapkan dalam diri setiap orang dalam menghadapi pergumulan yang terjadi di sekarang ini? Ya, untuk melihat peran berpikir kritis dalam menghadapi situasi saat ini, tentu di sini saya akan menjawabnya dengan mengaitkannya berpikir kritis dengan berpikir kritis. Nah, seperti yang saudara jelaskan tadi, bahwa berpikir kritis itu harus mengaitkannya, berpikir kritis itu mengaitkannya dengan keimanan. Jadi di sini saya akan menjelaskannya dengan mengaitkannya berpikir kritis itu dikaitkan dengan keimanan, di mana dalam bidang teologi itu
ada analogi peristiwa yang menarik seperti dikatakan bahwa berpikir kritis itu harus berjalan seiringan dengan keimanan itu. Nah, analogi seperti ketika burung tidak bisa terbang jika hanya memiliki satu sayap. Nah, seperti juga itu etika berpikir kritis itu harus berjalan seiringan tanpa mendahulukan keimanan atau di bidang teologi dengan berpikir kritis. Tidak boleh didahulukan salah satunya. Nah, sama halnya dengan berpikir kritis dalam bidang teologi. Tanpa salah satunya itu didahulukan, tetapi berpikir kritis dengan keimanan itu harus berjalan beriringan. Ya, jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan dari ketiga jawaban pemateri tadi, di mana berpikir kritis dalam berteologi ini memiliki etika tersendiri, di mana berpikir kritis dan iman harus berjalan berdampingan tanpa mendahulukan salah satunya. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk penjelasannya, dan mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Selamat siang. Selamat siang.